Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5712 semuanya sampah. Kelopak mata lelaki tua itu berkedut liar, tangannya yang kurus mencengkeram tongkat tulang erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang luar biasa. Gejolak di hatinya lebih hebat daripada siapapun. Sumpah suci sang pemakan jiwa masih terngiang di telinganya. Namun, pasukan naga yang kuat dan bersenjata lengkap di hadapannya memancarkan aura pembunuh, dan David, yang auranya sedalam laut dan tak menunjukkan tanda-tanda cedera, bagaikan tamparan keras di wajahnya, tamparan keras di atas nasib sekte jahat surgawi. Apa-apaan ini? Lelaki tua itu menahan rasa takut dan keinginan untuk mengumpat. Kemudian ia berteriak tajam, suaranya diperkuat oleh energi iblis, mencoba menstabilkan semangat. Mereka hanya sekelompok cacing dan seorang junior yang sombong. Dengan formasi segudang jiwa sekte jahat surgawi di sini, bahkan jika dia seorang yang mulia surgawi, dia takkan bisa menerobos dengan mudah. Bentuk formasi, bersiaplah menghadapi musuh. Sebelum kata-katanya selesai, David di langit sudah bergerak. Ia bahkan tidak melirik penghalang pelindung yang tampak kokoh dari roh-roh pendendam, juga tidak mengindahkan teriakan lelaki tua itu. Tatapannya, bagaikan penguasa yang paling teliti, perlahan menyapu tata letak sekte yang mencekam dan menyeramkan di bawah, seolah mencari sesuatu. Siapakah ketua sekte-sekte jahat surgawi? Cepat berlutut dan terimalah kematianmu. David akhirnya berbicara, suaranya tidak keras, namun anehnya menembus penghalang dan jarak spasial susunan, jelas mencapai telinga setiap kultivator sekte jahat surgawi yang waspada, membawa aura yang mengerikan. Dan juga, bukankah seharusnya yang mulia surgawi pemakan jiwa, yang bersembunyi di balik bayangan dan takut menunjukkan dirinya, menampakkan diri? Mengirim semut menuju kematian mereka sementara kau meringkuk seperti kura-kura. Apakah ini metodemu? Suara David dipenuhi dengan nada meremehkan. Sudah lama ia tidak merasa segembira ini. Sebelumnya, ia selalu dikejar dan dipukuli. Seringkali setengah mati sebelum ada yang menyelamatkannya. Tapi sekarang, ia tak membutuhkan itu lagi. Ia memiliki pasukan klan naga, tak terkalahkan di 9 surga. Sekte jahat surgawi, yang mulia pemakan jiwa, di mata David, mereka semua sampah. Ia akan memimpin pasukan klan naga langsung ke surga ke-36. Ditegur langsung oleh David, dengan nada menghina dan meremehkan yang begitu terang-terangan, tetua tulang jahat langsung murka. Ia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Terutama di sektenya sendiri, di depan begitu banyak murid. David, dasar bocah nakal. Hentikan kesombonganmu. Tetua tulang jahat menghantamkan tongkat tulang putihnya ke dalam kehampaan, mengirimkan riak cahaya abu-abu kehitaman yang menyebar keluar. Kau masuk tanpa izin ke tanah suci sekteku, melontarkan kata-kata kasar. Apa kau benar-benar berpikir sekte jahat surgawiku terbuat dari tanah liat? Mundurlah segera, dan aku, sang master sekte, boleh berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, hari ini aku akan memastikan kau dan gerombolan cacingmu musnah, menjadi santapan baru bagi tebing tandu 10.000 tulangku. Melampaui batas. Bibir David melengkung membentuk senyum tipis, namun dingin, seolah-olah ia telah mendengar sesuatu yang menggelikan. Dengan cangkang kura-kura rapuhmu dan makhluk-makhluk cacat ini di dalamnya, ia tak membuang kata-kata lagi, hanya mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya pelan ke bawah. Si hitam tua, hancurkan formasinya. Raung. Serahkan padaku. Aku sudah lama ingin menyingkirkan perisai rusak ini.
Si hitam tua mengeluarkan raungan gemuruh yang sangat menggetarkan. Gelombang suara menghantam perisai roh pendendam itu dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan riak-riak dahsyat menyebar di atasnya. Tubuhnya yang besar seperti gunung melengkung tajam, permukaannya berkilauan dengan cahaya gelap. Kekuatan penghancur menyatu dalam wujud naganya, dan ratusan kekuatan naga berkumpul di tubuh si hitam tua. Kemudian, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, atau gunung iblis kuno yang runtuh, si tua hitam, dengan momentum dahsyat yang mampu menghancurkan segalanya, menghantam keras bagian tertebal dari perisai roh pendendam berwarna abu-abu kehitaman itu. Perlindungan 10.000 jiwa. Pantulan yang memakan jiwa. Ekspresi tetua tulang jahat berubah drastis. Ia tak berani lengah sedikit pun, dengan panik mengaktifkan tongkat tulang putih di tangannya, mengarahkan kekuatan seluruh formasi untuk menyatu pada satu titik. Di saat yang sama, sekitar selusin tetua dewa surgawi di belakangnya juga bertindak serentak, menyuntikkan energi iblis murni mereka ke dalam formasi. Bab 5713 Formasi Rusak. Wah, Di atas perisai roh pendendam, wajah-wajah terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya tanpa hidup, memancarkan lolongan yang lebih melengking dan menyakitkan. Kebencian yang pekat hampir berubah menjadi cairan hitam yang mengalir di permukaan perisai. Sebuah kekuatan korosif yang menargetkan jiwa dan kekuatan tandingan yang kuat bersatu, berhadapan langsung dengan hantaman si tua hitam. Pada saat ini, hati semua kultivator sekte jahat surgawi serasa tercekat. Boom! Langit dan bumi kehilangan warnanya, matahari dan bulan menjadi gelap. Kepala naga si tua hitam bertabrakan dengan kuat dengan perisai roh pendendam yang berisi kekuatan seluruh sekte jahat surgawi. Raungan yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak. Gelombang suara yang mengerikan menyebar keluar membentuk cincin, mengguncang pegunungan di sekitar tebing 10.000 tulang, menyebabkan serpihan batu dan debu tulang yang tak terhitung jumlahnya terkelupas dari dinding tebing. Pada titik hantaman, energi yang sangat terang meledak, diikuti oleh badai energi seperti tsunami yang dengan dahsyat menyerang perisai dan ruang di dalam dan luar. Krak, krak, krak. Suara gemeretak gigi, seperti pecahan kaca, jelas terdengar di telinga setiap kultivator sekte Tianxie yang menatap tajam ke titik tumbukan. Di tengah tatapan putus asa tetua tulang jahat dan semua tetua serta murid, kebanggaan dan kegembiraan mereka, formasi jiwa segudang, yang mereka yakini mampu menahan kekuatan penuh dewa surgawi tingkat 5. Melihat retakan seperti jaring laba-laba langsung menyebar di penghalang cahaya tebal, berpusat di titik tumbukan, hampir menutupi seluruh area yang terlihat. Cahaya penghalang meredup dengan cepat, dan wajah-wajah ratapan roh-roh pendendam di atasnya meleleh seperti salju di bawah sinar matahari. Hanya satu hantaman. Formasi pelindung sekte ini sudah diambang kehancuran. Tidak. Ini mustahil. Seru tetua tulang jahat kaget, matanya dipenuhi kengerian dan kebingungan. Seberapa mengerikankah kekuatan fisik naga hitam ini? Serang bersama. Sobek daun ara ini. Suara dingin David kembali menggema, bagaikan penghakiman terakhir. Dengan perintahnya, ratusan naga di belakangnya, yang tak mampu menahan diri lagi, serentak mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Raungan. Awo. Raungan. Ratusan raungan naga menyatu menjadi satu, bagaikan lagu perang dari era primordial kuno. Detik berikutnya, kemampuan ilahi bawaan ras naga, yang berwarna-warni namun mengandung daya penghancur yang luar biasa, tercurah dari langit bagaikan galaksi yang mengalir deras, bagaikan penghakiman terakhir. Pilar napas naga yang menyala-nyala. Semburan. Petir yang dahsyat. Bilah angin tak terlihat yang merobek angkasa. Air terjun es ekstrim yang membekukan jiwa. Gelombang pasang berbisa yang menggerogoti segalanya.
semburan tanah dan bebatuan seberat gunung. Sihir naga dengan berbagai atribut terjalin menjadi jaring kematian yang merusak, tanpa henti membombardir perisai roh pendendam yang sudah retak. Ini bukan lagi serangan, melainkan hukuman ilahi. Boom! Tanpa ketegangan apapun, di bawah serangan gabungan ratusan naga sejati, susunan pelindung sekte jahat surgawi bahkan tak mampu menahan napas kedua, meledak seperti gelembung yang mencapai batasnya. Fragmen energi roh pendendam dan rune susunan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dan beterbangan, lalu lenyap menjadi ketiadaan di tengah napas naga yang murni dan kilat. Susunan itu hancur berkeping-keping, dan tetua tulang jahat yang bertanggung jawab, serta sekitar selusin tetua yang telah memasukkan energi iblis ke dalamnya semuanya mengalami serangan balasan, menyemburkan darah bercampur pecahan organ dalam, aura mereka langsung melemah secara signifikan. Susunan itu hancur. Pintunya terbuka. Bunuh. Hampir di saat yang sama perisai itu hancur, sosok David telah menghilang dari atas kepala si tua hitam. Detik berikutnya, ia muncul seperti hantu di dalam sekte jahat surgawi, di hadapan seorang tetua alam abadi surgawi yang paling dekat dengannya dan masih terguncang dan kesakitan akibat serangan balik. Pedang pembunuh naga muncul tanpa suara di tangannya, bilahnya berkilauan dengan cahaya dingin dan sedingin es. Bab 5714 Bentuk Dharma Dewa Jahat. Domain pedang 5 elemen, buka. Us. Berpusat pada David, dalam radius 100 kaki, cahaya pedang 5 warna tiba-tiba bersinar, membentuk domain kematian yang independen. Energi pedang saling bersilangan dan memotong, aliran waktu melambat dan menjadi kental, dan struktur spasialnya sedikit terdistorsi. Tetua Dewa Surgawi merasakan sesak di sekelilingnya, gerakannya menjadi sangat lambat, dan ia menyaksikan tanpa daya ketika pedang panjang itu, yang memancarkan aura mematikan, menunjuk ke alisnya dengan kecepatan dan sudut yang tak dapat ia pahami maupun hindari. Tidak. Ia hanya berhasil mengucapkan satu suku kata pendek. PFFT. Ujung pedang itu dengan mudah menembus energi iblis pelindungnya, menghancurkan tengkoraknya, dan memusnahkan jiwanya. Mayat itu, masih dengan ekspresi ketakutan, jatuh langsung dari langit. David bahkan tidak meliriknya. Sosoknya berkelebat lagi, muncul seolah-olah melalui teleportasi di samping sesepuh. Sekte jahat surgawi lainnya yang mencoba mengorganisir perlawanan. Penjara spasial. Kata-kata itu terucap pelan, dan ruang di sekitar tetua itu langsung mengeras, memenjarakannya erat-erat di tempatnya, bahkan tak berkedip. Mati. Pedang pembunuh naga menelusuri lintasan misterius, dan sebuah kepala yang dipenuhi keheranan melesat ke udara, darah menyembur keluar seperti air mancur. David bagaikan malaikat maut yang berjalan di celah-celah ruang dan waktu. Pedangnya lebih cepat daripada batas persepsi visual, lebih tepat daripada pengaturan takdir, dan kejam tanpa menyisakan ruang untuk kesalahan. Keahlian pedangnya yang luar biasa. Menggabungkan perlambatan waktu, distorsi spasial, dan interaksi 5 elemen, membentuk kekuatan penghancur yang dahsyat terhadap para tetua celestial immortal biasa ini. Kemanapun ia pergi, tak ada konfrontasi sengit, tak ada bentrokan magis yang memukau, hanya pembantaian yang sangat singkat. Satu pedang, satu nyawa, bagaikan memanen jerami. Hentikan dia. Hentikan dia sekarang. Tetua tulang jahat itu, jantungnya berdebar ketakutan, meraung serak, dengan paksa menekan luka-lukanya sambil mengacungkan tongkat tulang putihnya. Formasi 10.000 kejahatan membunuh dewa, aktifkan. Ia dan sekitar selusin tetua yang terluka segera berkumpul, mengabaikan serangan balik, dan sekali lagi mengaktifkan energi iblis mereka.
Aliran energi jahat abu-abu hitam yang lebih padat dan lebih ganas melonjak dari tubuh mereka dan dari kedalaman tebing 10.000 tulang di bawah kaki mereka, dengan panik terjalin dan mengembun di udara. Raung. Raungan yang seolah berasal dari neraka terdalam bergema, dan wujud Dharma Dewa jahat setinggi 1.000 kaki, berkepala 3, berlengan 6, berwajah biru, bertaring, dan terikat oleh rantai jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba terbentuk. Wujud Dharma ini jauh lebih padat daripada yang sebelumnya dibentuk menggunakan formasi, dan tekanan yang dipancarkannya telah mencapai tingkat seorang yang mulia surgawi tingkat menengah. 6 lengan raksasa, masing-masing menghunus pedang raksasa, pisau tulang, cambuk racun, lentera api hantu, rosario tengkorak, dan panji pemanggil jiwa compang-camping yang terbentuk dari roh-roh pendendam. Menghantam David dan pasukan naga yang menyerbu sekte tersebut, membawa niat jahat untuk menghancurkan segalanya. Raung. Lawanmu adalah aku, si hitam tua. Si hitam tua meraung penuh semangat, menerjang maju tanpa rasa takut. Tubuh naganya yang besar tak kalah tangguh dari dewa jahat, cakarnya yang bersisik tebal, membawa kekuatan untuk merobek kehampaan, langsung mencengkeram pedang raksasa roh pendendam itu. Boom! Cakar dan pedang beradu, melepaskan dentam memekakan telinga seperti logam yang menghantam logam, gelombang kejut energi yang dahsyat langsung mengubah puluhan murid sekte jahat surgawi yang tak sempat menghindar menjadi kabut berdarah. Saudara-saudara, hancurkan makhluk mengerikan ini. Naga api kuat lainnya, tubuhnya bersisik merah tua seolah terbuat dari magma, meraung. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api, hampir putih bersih, memadat sepenuhnya, menghanguskan lengan avatar dewa jahat yang menghunus pisau tulang. Guntur, patuhi perintahku. Seekor naga guntur dengan rentang sayap yang menutupi langit dan kilat biru yang berderak di sekujur tubuhnya meraung, memanggil kilatan petir ilahi yang tak terhitung jumlahnya setebal ember. Seperti cambuk dewa guntur, kilatan-kilatan ini menyambar lengan citra dharma yang lain dengan ganas. Beberapa naga kuno, masing-masing memiliki kekuatan yang mencapai alam dewa surgawi, melepaskan teknik khas mereka, berhadapan dengan citra dharma dewa jahat. Dalam pertempuran. Bab 5715, Kekalahan yang menghancurkan. Keganasan dan kemampuan bawaan para naga yang kuat terpampang jelas. Meskipun tubuh Dharma Dewa jahat memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, ia masih terjerat erat oleh beberapa naga tingkat atas, tak mampu melepaskan diri untuk melawan yang lain. Naga-naga lainnya, bagaikan harimau di antara domba, menyerbu ke dalam barisan kacau para murid sekte jahat surgawi, yang telah kehilangan formasi pelindung mereka. Pertempuran langsung memasuki fase paling brutal dan berdarah. Naga hitam, naga melingkar, dan naga bumi yang kuat secara fisik berada di garis depan. Mereka mencabik-cabik tubuh musuh dengan cakar mereka, menyapu medan perang dengan ekor mereka, dan menahan serangan sihir liar dengan tubuh mereka yang tangguh, bagaikan benteng bergerak yang tak tertembus, menginjak-injak barisan sekte jahat surgawi tanpa ampun. Para naga, yang ahli dalam serangan elemen, mengikuti di belakang, melepaskan amarah mereka tanpa henti. Di mana napas naga itu berlalu, hanya bumi hangus yang tersisa. Di mana petir menyambar, abu pun menjadi abu. Di mana gelombang es menyapu, patung-patung es berdiri tegak, di tengah badai yang mengamuk, tak ada jejak mayat yang tersisa. Raungan naga, ledakan, jeritan, retakan tulang. Runtuhnya bangunan, semuanya terjalin menjadi simfoni kematian yang berdarah dan dahsyat. Meskipun para murid sekte jahat surgawi sangat ganas, baik dari segi kekuatan individu, semangat juang, maupun bakat ras, mereka jauh lebih rendah daripada pasukan naga ini, yang bersatu di bawah komando David dan didorong oleh hasrat balas dendam. Terlebih lagi, para tetua tingkat tinggi mereka disingkirkan satu persatu oleh David seperti memotong sayuran, dan andalan terbesar mereka,
citra Dharma Dewa Jahat juga terikat erat. Kekalahan itu cepat dan menghancurkan. Kepanikan menyebar bagai wabah di antara para murid sekte jahat surgawi. Beberapa mencoba melawan, tetapi langsung dilahap oleh napas naga. Beberapa mencoba melarikan diri, hanya untuk mendapati rute pelarian mereka terhalang oleh naga angin dan naga awan yang sangat lincah. Banyak lagi yang diremukan tanpa ampun dalam keputusasaan. Darah menodai tebing tulang pucat, membentuk aliran yang mengalir menuruni dinding curam, mengubah miasma di bawahnya menjadi merah pucat. Bau darah yang menyengat bahkan untuk sementara waktu mengalahkan aura jahat dan mematikan yang telah terkumpul di sini selama ribuan tahun. Sosok David terus melesat melintasi medan perang, tujuannya jelas, melenyapkan para tetua di alam dewa surgawi dan membongkar struktur komando sekte jahat surgawi. Di bawah pedang pembunuh naga, tak seorang pun yang mampu menahan serangannya. Penguasaannya atas hukum semakin terasa. Terkadang ia mempercepat waktu untuk meningkatkan kecepatannya, terkadang ia melipat ruang untuk mengecilkan bumi hingga 1 inci, dan terkadang ia membelah cahaya pedang 5 elemen menjadi wujud yang tak terhitung jumlahnya, menyerang banyak musuh secara bersamaan. Tetua tulang jahat menyaksikan para elit sekte dibantai dengan hati yang berdarah. Inilah harta karun yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Ia dengan panik mengaktifkan avatar dewa jahatnya, mencoba membalikkan keadaan, tetapi si tua hitam dan para naga kuno bekerja sama dengan mulus, serangan dan pertahanan mereka selaras sempurna, menahannya. Mereka bahkan perlahan-lahan menguasai, meredupkan cahaya avatar dewa jahat dan membuatnya menjadi tidak stabil. Yang mulia surgawi pemakan jiwa. Yang mulia pemakan jiwa. Berapa lama kau akan berdiri di sini? Jika kau tidak keluar, kita berdua akan binasa di sini. Rencanamu akan sia-sia. Tetua tulang jahat meraung putus asa dan dendam, suaranya dipenuhi keengganan dan sedikit pengkhianatan. Ia tahu bahwa yang mulia surgawi pemakan jiwa pasti ada di dekat sini, atau setidaknya secercah akal sehatnya melekat di tempat ini. Kalau tidak, mustahil menjelaskan bagaimana ia bisa menyampaikan informasi tentang luka serius David dengan akurat. Seolah menanggapi panggilannya, aura dingin dan jahat yang membawa daya korosif yang kuat bagi jiwa, tiba-tiba memancar dari bagian terdalam tebing 10.000 tulang, di bawah altar yang dibangun dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki energi jahat paling terkonsentrasi. Aura ini tidak terlalu kuat, bahkan agak lemah dan sulit dipahami, tetapi esensinya sangat tinggi, membawa tekanan unik dari hukum seorang celestial venerable. Hal ini menyebabkan semua orang dengan indera tajam di medan perang, termasuk David dan para naga teratas, langsung merasakannya.